Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani, kelas 10 keperawatan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Natsir, kelas 10 keperawatan. Saya di sini selaku moderator. Dan saya di sini selaku pembaca materi dan menjawab pertanyaan. Baiklah, langsung saja kita ke materinya, yaitu materi hukum. Untuk Saudari Nurul dipersilahkan. Kasih. Iya. Hukum. Pengertian hukum menurut Dr. Andes E. Utrecht, sarjana hukum. Hukum adalah himpunan peraturan, pemerintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu. Menurut Leong Duigit, apa ini? Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang diet penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai pengguna sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggarannya terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya. Sumber hukum. Macam-macam sumber hukum. Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum materian dan sumber hukum formal. Tata urutan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Ketetapan MPRI, 3. Undang-Undang, 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 5. Peraturan Pemerintah, 6. Keputusan Presiden, 7. Peraturan Daerah. Hukum pertambahan yang terjadi dari 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan, penyitaan barang tertentu, 3. Pengumuman keputusan hakim. Macam-macam sanksi. A. Hukum mati. B. Hukum penjara yang terdiri dari hukum seumur hidup, hukum sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. C. Hukum kurangan setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya sama mau. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Setelah sesi materi, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk Saudari Mutmainnah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Iya, silahkan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, jurusan SMA IPS. Saya akan memberikan pertanyaan. Oke. Apa yang dimaksud dengan hukum menurut Dr. Andes E. Utrecht, SH? Menurut Dr. Andes E. Utrecht, sarjana hukum, hukum adalah himpunan peraturan pemerintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Saudari Mutmainnah, apakah bisa diterima? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada. Silahkan dibacakan. Sebutkan tata urutan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Ketetapan MPRI, 3. Undang-Undang, 4. Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang, 5. Peraturan Pemerintah, 6. Keputusan Presiden, 7. Peraturan Daerah. Baiklah, Saudari Mutmainnah, diterima? Ya. Oke. Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Baiklah, karena masih ada sesi pertanyaan, kita beralih ke sesi poin-poin penting. Dalam bidang hukum, permasalahan yang sering terjadi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam menegakkan keadilan. Alternatif penyelesaiannya adalah mengadakan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat dan pemerintah dalam rangka menegakkan keadilan. Tujuan yang akan dicapai adalah hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Sekian dari kelompok kami.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari jurusan SMA. Saya ingin membacakan materi. Saya ingin membacakan materi saya tentang politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Baiklah, saya akan menutup materi ini dan saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya. Bisa gini. Ya. Apa arti politik? Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Ya, oke. Apakah bisa diterima? Iya, bisa Ji. Ada lagi pertanyaannya? Jelaskan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik. Upayanya untuk mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Apakah dapat diterima? Oke. Ada lagi pertanyaannya? Enggak ada nih. Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya akan menutup sesi tanya jawab. Dan sebelum saya menutup materi ini, saya akan menyampaikan poin-poin penting dalam bidang politik. Bidangnya politik, permasalahannya politik di Indonesia sangat lemah. Alternatif penyelesaiannya menjalin hubungan politik luar negeri yang seluas-luasnya. Dan tujuan yang akan dicapainya, politik Indonesia menjadi kuat dan maju. Sekian dari kami. Lebih Assalamualaikum. dan kurangnya mohon dimaafkan. Maaf, banyak sekali kesalahannya. Itu juga tadi dulu tahu harusnya MPR RI dia tuh, nah sambung Ibu MPRI. Maaf Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.